Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ananda? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Siap menerima pelajaran pada hari ini? Sebelumnya, silahkan isi absen di link yang telah Ibu berikan. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan pembelajaran Flip Classroom berbasis inquiry terbimbing. Di mana pada pembelajaran ini kita akan menggunakan dua sesi, yaitu saat pembelajaran di luar kelas dan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Apa saja itu? Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi Ananda lakukan di rumah, yaitu dengan menonton video pada Edmodo yang sekarang sedang Ananda lakukan. Nah, yang kedua yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep, yaitu Ananda lakukan dengan cara menganalisis model dan menjawab pertanyaan kunci yang disediakan pada fitur kuis di Edmodo. Yang ketiga, yaitu kegiatan aplikasi. Ananda melakukannya secara kelompok, dilakukan pada fitur kelompok kecil di Edmodo. Pada tahap ini, Ananda lakukan diskusi dan tanya jawab atau brainstorming untuk menemukan jawaban dari soal latihan yang diberikan. Setelah itu, jawab pertanyaan yang ada pada fitur assessment secara individu. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Penutup, kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, pada penutup ini, nanti Ibu akan memberikan link Zoom-nya. Nah, pada kegiatan penutup ini, setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah Ananda, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu Ananda? Itu merupakan gambar banjir di suatu daerah, yang mana pada saat kejadian banjir tersebut, salah satu tiang listrik jatuh. Pernah tidak Ananda berpikir, kenapa ya ketika banjir listrik dipadamkan? Apa yang ditakutkan? Listrik dipadamkan karena takutnya ada korban jiwa. Iya bukan? Nah, sekarang coba bayangkan jika salah satu warga memegang tiang listrik tersebut tanpa sengaja. Apa yang akan terjadi? Kesetrum bukan? Nah, kenapa dapat terjadi hal tersebut? Karena air merupakan larutan elektrolit lemah. Jadi, apakah semua air dapat mengantarkan arus listrik? Apakah semua zat cair dapat mengantarkan arus listrik? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu Ananda? Itu merupakan gambar air laut. Iya bukan? Nah, air laut merupakan salah satu contoh larutan. Kenapa ya air laut dikatakan dengan larutan? Karena air laut mengandung air yaitu H2O dan mengandung garam yaitu NaCl. Nah, jadi apa ya yang dimaksud dengan larutan? Untuk itu, simak video berikut. Suatu gelas kimia dimasukkan 2 sendok garam, lalu diaduk hingga homogen menjadi larutan. Larutan adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih yang di dalamnya terdapat zat pelarut dan zat terlarut, di mana zat pelarut akan lebih banyak daripada zat terlarut. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu larutan, larutan ada yang dapat mengantarkan arus listrik dan ada pula larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Untuk itu, maka harus benar-benar mengikuti materi pada hari ini agar mengetahui bagaimana bentuk larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dan bagaimana pula larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi, indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan larutan elektrolit dan siswa mampu menjelaskan larutan non-elektrolit. Nah, sekian dari Ibu. Selamat bekerja. Sampai ketemu di Zoom nanti.